Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa, hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki Natal ya. Kita sudah memasuki bulan Natal. Dan hari ini harusnya kita sudah terlihat ornamen-ornamen Natal di panggung ini, cuman karena ada satu dan lain hal, maka kita menarik kembali apa yang sudah kita siapkan kemarin ya. Mudah-mudahan besok kita akan melihat, karena besok adalah acara Natal kita bersama, dengan undangan-undangan yang sudah kita sebarkan, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah, sudah menjadi satu kebiasaan di seluruh dunia, bahwa dalam setiap musim-musim Natal, banyak orang sibuk mempersiapkan dirinya. Amin. Rumahnya dipersiapkan dengan baik. Pohon-pohon Natal dihiasi, bahkan mereka mendekorasi semua ruangan rumah, sampai kepada taman-taman mereka hiasi dengan pohon-pohon Natal yang indah. Ada juga pohon-pohon dibentuk seperti Santa Claus dan kereta saljunya. Ada juga rusa-rusa dan keledai dan sebagainya. Sehingga membawa kita kepada suasana Natal. Tak lupa juga tempat-tempat umum seperti mal dan tempat-tempat umum lainnya, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta, semuanya serentak melakukan hal yang sama. Mereka mempersiapkan tempatnya dengan mendekorasi seperti di mall itu yang tadi, saudara, kita bisa lihat mereka memasang pohon Natal yang indah dan begitu tinggi-tinggi, sehingga kita bisa melihat dan merasakan ada suasana Natal. Begitupun kalau saudara lihat di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, sama seperti di Manado, Ambon, itu mulai dari pertengahan bulan November kemarin sudah mereka siapkan ya. Mereka sudah siapkan jalan-jalan itu, di pinggir jalan kiri kanan itu mereka menghiasinya dengan pohon-pohon Natal. Jadi ketika kita melewati untuk memasuki kota, kita sudah bisa merasakan Natal itu sudah tiba. Namun, hal itu hanya membawa kita kepada masa lalu. Kita terus mengingat bayi Yesus yang lahir di kandang domba yang hina. Tapi sebenarnya tahukah saudara, bahwa Natal itu bukan berbicara tentang masa lalu, yang terus kita lihat bayi Yesus yang hina, yang kecil, terus setiap tahun kita di suasana itu membawa pikiran kita untuk melihat kepada masa lalu. Padahal Natal itu berbicara tentang kerajaan Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Jadi Natal itu tidak selamanya berbicara tentang bayi Yesus yang terus kecil di dalam palungan yang hina tadi. Tetapi Natal sebenarnya, makna sebenarnya adalah datangnya kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Katakan amin. Kita tahu saudara bahwa dunia yang kita diami ini tidaklah permanen. Karena suatu saat bumi ini akan lenyap. Ya, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Jadi saudara, apapun yang kita lihat hari ini, tidaklah abadi. Semua itu hanya sementara. Termasuk umur kita. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita semua akan menuju kepada masa-masa tua kita. Dan sesudah itu kita akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Lalu sesudah itu saudara, kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, Yesus datang supaya memberikan tempat yang baru bagi kita. Yesus datang menawarkan kerajaan Allah untuk kita. Karena memang pada dasarnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, Yesus datang dan membawa kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Jadi tidak ada orang yang mau tinggal dalam kesusahan, karena dunia ini tidak pernah menawarkan sesuatu yang bahagia. Karena ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, semua orang itu ada di bawah tekanan, ada di bawah masalah. Oleh karena itu saudara, Yesus katakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan dia datang untuk menawarkan kerajaan Allah itu kepada kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Allah memberikan raja kerajaan Allah itu datang ke tengah-tengah dunia ini, saudara.
Jadi Natal itu berbicara tentang raja yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan dia datang dan membawa juga serta suasana kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Ketika saudara, ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, di kota Yudea, di zaman pemerintahan Raja Herodes, lalu datanglah orang-orang Majus dari timur, datang ke Yerusalem, dan mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Dan ini sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Yesaya yang mengatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 22 juga mengatakan demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kalau kita memperhatikan nubuatan Nabi Yesaya ini, ada dua aspek yang Nabi Yesaya mau nyatakan di dalam nubuatan ini. Yang pertama, aspek yang pertama, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Ini berhubungan dengan penyertaan Allah kepada bangsa Israel, mulai dari mereka keluar sampai masuk ke tanah Kanaan, dengan berbagai mujizat, dengan berbagai kuasa Allah yang Allah nyatakan kepada mereka. Mereka bisa melihat bahwa tanda-tanda keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan itu menyertai mereka. Dan yang kedua disusul dengan Bapa yang kekal, Raja damai. Ini berbicara tentang masa depan. Dari mulai Yesaya menerima nubuatan ini 700 tahun kurang lebih ke depan, datanglah sang Raja damai itu. Jadi bicara tentang Bapa yang kekal, Raja damai, itu berbicara tentang sebuah nubuatan tentang masa depan yang Yesaya hubungkan dengan latar belakang bangsa Israel sampai kepada penggenapan janji itu bahwa akan datang Raja damai itu. Dialah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Jadi dia datang untuk menggenapi nubuatan itu. Oleh karena itu, para tua-tua gereja menghubungkan bahwa dalam kitab Injil Yesaya, kitab Yesaya, itu di sana ada Injil yang disampaikan, kabar tentang Raja damai yang akan datang di tengah-tengah dunia ini. Ya saudara, jadi itu yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Mengapa disebut Raja damai? Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia ada dalam kuasa dosa. Maka Adam dan Hawa melahirkan anak-anak yang berdosa. Oke? Mereka bermusuhan dengan Allah. Dari generasi ke generasi, mereka melahirkan orang-orang yang berdosa. Manusia yang berdosa. Dan karena dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Manusia yang berdosa memberontak terhadap Allah, maka manusia yang berdosa bermusuhan dengan Allah. Oleh karena itu, dalam perspektif teologi yang dimaksudkan dengan Raja damai ialah Yesus yang membawa kita kepada kerajaan Allah. Dia yang membawa kita untuk berdamai dengan Allah. Sama seperti seorang raja memimpin rakyatnya untuk maju dalam peperangan, Yesus juga memimpin kita, umat pilihannya,
menuju kepada Allah untuk berdamai dengan Allah. Tidak dengan peperangan. Yesus mendamaikan kita. Tapi dengan memberikan dirinya sebagai penebus, sebagai pendamai. Dia mengorbankan dirinya agar kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Bahkan dia bukan saja mengorbankan dirinya, tetapi dia juga membayar lunas hidup kita dengan darahnya. Jadi kita hari ini diperdamaikan dengan Allah. Bukan karena hebatnya kita, tapi kita diperdamaikan karena Tuhan membayar kita dengan lunas, dengan darahnya sendiri. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak mengorbankan dirinya kepada iblis sebagai penebusan dosa, karena iblis tidak ada kaitan di sana. Tapi Yesus mengorbankan diri supaya kita yang terkutuk karena hukum Taurat, kita yang mati karena hukum Taurat, kita bisa diselamatkan dari kutuk hukum Taurat itu. Jadi itulah tuntutannya. Tuntutan hukum Taurat atau tuntutan hukum Allah karena pelanggaran kita adalah kematian. Tapi karena Yesus, dia memberikan dirinya diperdamaikan, memperdamaikan kita dengan Allah. Amin. Sesudah kita diperdamaikan dengan Allah, barulah kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, dalam keempat Injil, kurang lebih saya perhatikan ada 87 kali Yesus berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Ya, bahkan di dalam khotbahnya yang pertama setelah dia berpuasa, dia digoda oleh iblis, lalu dia turun, lalu dia berkhotbah. Khotbah yang pertama, dia berbicara dalam Matius 3 ayat 2, Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan sebuah agama baru, termasuk agama Kristen. Karena kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Itu juga sebagai suatu ejekan bagi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi agenda pertama Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, yaitu untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi agenda Yesus yang pertama datang ke dalam dunia ini, agenda utamanya adalah untuk menegakkan kerajaan Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah itu saya analogikan dengan sebuah negara yang membawa kedutaannya ke Indonesia. Lalu dia menempatkan di sana kedubesnya. Agar supaya setiap kita yang pingin masuk ke dalam negara tersebut, misalnya negara Amerika, lewat kedutaannya, kita bisa mengurus semua dokumen-dokumen kita termasuk visa kita. Benar? Supaya kita dapat masuk ke dalam atau pergi ke Amerika. Tidak mungkin kita pergi ke Amerika tanpa kita mengurus dokumen-dokumen kita di kedubesnya atau kedutaannya, saudara. Nah, oleh karena itu, kita hari ini, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu Yesus harus datang sebagai Raja. Tuhan memperkenalkan Yesus sebagai Raja. Dialah yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa Yesus kita tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya nih ya, andai kata kedutaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini ada misalnya di Indonesia, pasti semua orang akan berbondong-bondong untuk mengurus visa supaya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi ternyata tidak ada. Yang ada adalah Raja itu sendiri yang datang dan menawarkan kepada kita jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang berikutnya adalah saudara, ya, dia mengundang kita. Dia bukan saja datang untuk memberikan jalan, tapi dia mengundang kita. Dan dia juga memberikan jaminan bagi kita. Kalau kita mau pergi dan menetap di sebuah negara, dengan waktu yang begitu lama, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, kita harus diundang oleh orang-orang yang ada di negara tersebut, yang menjadi warga negara tersebut. Mereka mengundang kita dan menjamin kita. Supaya lewat undangan dan jaminannya, dan juga lewat semua persetujuan penguasa di negara tersebut, baru kita bisa dapat masuk ke sana. Nah, oleh karena itu, saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengundang kita. Dia mengundang kita dan dia menjamin hidup kita supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Saya analogikan di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah sama seperti sebuah pesta pernikahan, di mana tuan pesta mengundang semua orang untuk masuk di dalam pesta pernikahan tersebut. Tetapi undangan pertama ditolak oleh orang-orang yang diundangnya. Ya, saudara bisa lihat ayatnya. Ya. Lalu dia suruh lagi hamba-hambanya itu pergi lagi mengundang orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang miskin, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh, supaya mereka datang masuk dalam pesta pernikahannya. Saudara tahu bahwa Yesus datang dan dia ingin bersama-sama dengan kita. Mengapa diumpamakan sebagai sebuah pesta pernikahan? Karena memang kita diumpamakan sebagai mempelai perempuan dan Yesus mempelai laki-laki. Jadi Yesus datang sebagai seorang raja supaya dia berpesta dengan kita, mempelainya, saudara. Karena kita ini akan tinggal di bumi ini. Kerajaan Allah itu datang supaya ditegakkan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Jadi Yesus mengundang kita dan menjamin kita. Berkata di dalam Ibrani 12, Ibrani 10 ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabirnya, yaitu dirinya sendiri. Bahwa Yesus adalah jaminan, saudara, bagi kita. Dia tidak hanya sekedar memberikan undangan, tapi dia juga menjamin kita agar kita bisa masuk dan hidup di dalam kerajaan sorga secara permanen, kekal untuk selamanya. Inilah yang membuat kita berbeda dari agama lain. Karena kita dipanggil bukan untuk menjadi Kristen, tetapi kita dipanggil untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Karena agama tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah kewarganegaraan kita. Paulus pernah ditangkap, awal-awal dia ditangkap. Lalu mereka ingin membunuhnya, para tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin membunuhnya. Lalu Paulus berkata, bolehkah saya diadili sebagai warga negara Rom? Sehingga ketika didengar oleh pengawal itu, kepala pengawal itu, lalu dia menjadi ketakutan. Lalu dia menyelamatkan Paulus. Karena dia tahu bahwa Paulus ini bukan orang Yahudi saja, tapi dia adalah warga negara Rom. Jadi Paulus diselamatkan saat itu karena dia mengatakan bahwa dia kewarganegaraannya adalah warga negara Rom. Jadi dia diselamatkan karena mereka mendengar bahwa dia adalah kewarganegaraan Rom, warga negara Roma. Sehingga dia diselamatkan untuk sementara pada saat itu. Jadi saudara, kita diselamatkan bukan karena kita beragama Kristen, tapi kita diselamatkan karena kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Kita dijamin oleh Allah, kita dijamin oleh Yesus, kita diundang oleh Yesus dan kita tinggal di dalam kerajaan Allah itu. Amin. Ini saudara tidak akan temukan di agama manapun. Mereka hanya berbicara tentang keselamatan. Tapi untuk menuju kepada keselamatan itu, untuk menuju kepada kerajaan atau surga itu, mereka tidak mengenal tentang kerajaan Allah. Untuk menuju kepada surga itu mereka tidak tahu caranya seperti apa. Yang mereka tahu adalah berbuat baik. Kita tahu bahwa dalam perbuatan baik tidak ada keselamatan. Tapi hanya di dalam kekristenan kita mengenal sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Yang kita juga mengenal persis rajanya sudah datang 2000 tahun lalu. Dan hari ini kita peringati sebagai kedatangan Raja Damai di tengah-tengah hidup kita. Ada amin? Sesudah kita tinggal dalam kerajaan Allah, saudara, ada suatu perubahan pola hidup atau budaya hidup. Yang awalnya kita hidup di dalam budaya duniawi, tapi ketika kita sudah ada dalam kerajaan sorga, tapi ketika kita dalam kerajaan sorga, budaya hidup kita berbeda. Kita hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Prinsip kerajaan sorga yang pertama adalah, prinsip yang pertama adalah hidup dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi prinsip hidup dalam kerajaan yang pertama, kerajaan Allah yang pertama, adalah hidup dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sebuah perubahan gaya hidup dari yang tidak benar menjadi yang benar. Dari yang hidup penuh dengan
penderitaan, dengan penindasan, dengan semua hal yang kita rasakan, maka kita ketika hidup di dalam kerajaan Allah, kita akan merasa damai sejahtera dan sukacita. Ini suasana yang harus kita rasakan di dalam kerajaan Allah. Supaya Natal ini benar-benar membawa kita hidup dan tinggal dalam kerajaan Allah. Tidak sekedar kita setiap tahun merayakan Natal, tapi tidak ada perubahan hidup. Jadi Natal itu mengingatkan kita bagaimana sebagai warga kerajaan Allah, kita mau hidup dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Yang tidak sama dengan prinsip-prinsip yang selama ini kita hidupi, prinsip-prinsip dunia. Nah, orang yang hidup dengan damai sejahtera, kebenarannya adalah Yesus sudah mendamaikan kita dengan Bapa Surgawi. Dia juga mau supaya kita berdamai dengan sesama kita. Ada amin? Dia mau kita berdamai dengan sesama kita, supaya orang-orang yang membenci kita dan orang-orang yang kita benci, ya kita harus berdamai dengan mereka. Tidak ada orang yang hidup bisa hidup dengan damai sejahtera dalam hatinya ada kebencian, tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau kita katakan kita hidup di dalam kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera, kita juga harus bisa berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Ada amin? Supaya saudara, kita bisa merasakan hadirat dan damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kita. Prinsip yang kedua adalah hidup dengan cinta kasih. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tapi saya balikan, karena orang Yahudi ketika mereka mengartikan sesuatu, mereka tidak dari atas ke bawah, tapi mereka dari bawah ke atas. Kita lihat ayatnya 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi prinsip yang kedua adalah kita harus tinggal di dalam kasih. Cinta kasih yang sejati bukan merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu, memperoleh sesuatu. Cinta yang tidak pernah memikirkan yang dicintai adalah cinta yang merusak. Cinta yang berdasarkan ambisi dan egoisme adalah cinta yang mengganggu yang dicintai. Mencintai sampai yang dicintai itu tidak bisa bergerak, sampai yang dicintai itu tidak bisa bebas. Cinta seperti ini hanya mengorbankan orang lain. Perhatikan baik-baik, ini saya kutip dari salah seorang tokoh, yaitu seorang tokoh gereja. Cinta yang mengorbankan objek itu bukan cinta, itu suka. Dikatakan lagi, kalau saya katakan saya suka itu, saya rindu itu, saya suka dan saya rindu kepada sesuatu, akhirnya yang disukai, yang dirindukan menjadi korban. Saya kasih contoh, kalau saya katakan saya suka bebek rica-rica, kalau saya katakan saya suka ayam rica-rica, kalau saya katakan saya suka sangsang, kalau mereka bisa ngomong, kalau ayam dan bebek bisa ngomong, dan berdua bisa ngomong, dia katakan, kamu yang suka, tapi saya tidak suka. Karena saya yang akan menjadi korban. Itu bukan kamu mencintai saya, tapi kamu hanya suka untuk menyantap saya. Jadi cinta seperti itulah yang ditawarkan oleh dunia ini. Terkadang kita memaksakan kehendak kita untuk mengambil sesuatu dari orang lain, untuk memperoleh sesuatu dari orang lain, untuk kita bagaimana menguntungkan diri sendiri dari orang lain. Dan ini bukan cinta yang Yesus ingin kita miliki dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan cinta yang berbeda daripada cinta dunia ini. Apa yang disebut cinta oleh Yesus adalah mengorbankan diri demi menyempurnakan orang lain. Jadi cinta yang Yesus ajarkan bagi kita adalah mengorbankan diri demi menyempurnakan yang dicintai. Sama-sama katakan dengan saya. Cinta adalah mengorbankan diri demi menyempurnakan orang lain. Sehingga kita akan katakan begini, apa yang sudah aku lakukan untuk orang yang aku cintai?
Kita akan mengatakan juga, agar dia menjadi lebih sempurna melalui pengorbananku. Kalau aku mencintai seseorang, aku memberikan apa kepada orang itu? Waktu memberikan sesuatu kepada orang itu, apa yang saya korbankan dari diriku? Lalu melalui cinta yang aku berikan kepada dia, dia menjadi lebih sempurna dalam segi apa? Ini adalah definisi cinta. Cinta adalah pengorbanan diri demi menggenapi orang lain. Cinta adalah mengorbankan diri, menyangkal diri demi menyempurnakan orang lain. Menggenapi jiwa orang lain, ini yang diajarkan kepada kita oleh Yesus. Jadi cinta yang sejati adalah rela berkorban, rela menyerahkan diri bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, melalui Natal Kristus, kita mengenal yang namanya cinta sejati. Kita mengenal yang namanya berkorban demi kepentingan orang lain. Lewat Natal Kristus, kita bisa mengenal kasih Bapa di dalam hidup kita. Lewat Natal Kristus, kita bisa melihat orang lain yang membutuhkan kita. Kita bisa melihat dan menopang orang lain yang lemah. Alkitab katakan yang kuat menopang yang lemah. Itu adalah cinta yang sejati. Nah, selama ini saudara, Yesus mengajarkan kita hal-hal yang luar biasa. Cinta yang ditawarkan dunia hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Tapi kalau cinta yang dari Yesus, dia mengajarkan tentang pengorbanan. Ada sebuah cerita. Seorang anak muda, dia diperhadapkan dengan hukuman gantung. Dia tertunduk lesu sambil melihat tiang gantungan. Lalu dia sejenak berpikir di dalam hatinya, andai kata aku tidak melakukan kejahatan seperti itu, tidak mungkin aku sampai pada saat ini berhadapan dengan tiang gantungan. Tetapi semuanya sudah terlambat. Datang seorang petugas, menggiring dia menghadap tiang gantungan dan mempersiapkan dia untuk digantung. Sambil dia berjalan menuju tiang gantungan, dia hanya teringat kepada seorang keluarganya yang hanya tersisa, yaitu ibunya. Yang terus menangisi masalah yang dia hadapi. Lalu dia sampai kepada tiang gantungan. Pada saat itu sudah mulai pukul 11 siang. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, tiba-tiba sampai di jam 2 siang, belum juga lonceng berbunyi. Lalu dia berpikir bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Karena pada saat itu aturan yang ada di dalam kota itu bahwa sesudah lonceng besar berbunyi, di kota itu ada lonceng besar. Sesudah lonceng itu berbunyi, barulah orang itu wajib dihukum gantung. Sampai jam 5 sore tidak terdengar suara lonceng berbunyi. Padahal dari tadi lonceng itu digerakkan. Namun bukan bunyi yang keluar, tetapi yang terjadi adalah tetesan darah yang mengalir dari lonceng itu. Ternyata ada seorang ibu tua yang ketika lonceng itu digerakkan, dia ada di dalam lonceng itu dan dia menghimpit bola lonceng itu. Kalau saudara pernah lihat lonceng tua itu ada bolanya di dalam. Dia menghimpit sehingga ketika lonceng itu digerakkan untuk dibunyikan, yang terjadi bukan bunyi tapi kenal kepada dirinya. Terus menerus. Sehingga ibu tua itu memberikan nyawanya kepada anaknya. Dan ibu tua itu yang menjepit bola lonceng itu adalah ibu dari anak itu sendiri. Saudara lihat, kasih seorang ibu. Ketika dia melihat anaknya diperhadapkan dengan tiang gantungan. Dia berusaha membela dan menyelamatkan anaknya. Dengan cara apa? Memberikan dirinya. Supaya biarlah dia yang mati tapi anaknya bebas. Dan menurut undang-undang sampai sudah lewat jam yang ditentukan, anak itu bebas dari hukuman mati. Saudara, Yesus lebih daripada itu. Yesus bukan saja datang sebagai Raja Damai, lalu mendamaikan kita dengan Allah.
Yesus bukan saja datang untuk menjadikan kita orang percaya, orang Kristen. Tapi dia mengundang kita supaya kita bisa masuk tinggal dalam kerajaan Allah. Dan dia bayar lunas semuanya. Dia menjamin kita sepenuhnya di dalam kerajaan Allah. Inilah kasih daripada Yesus. Sebuah pengorbanan yang Yesus berikan bagi kita. Biarlah Natal ini saudara, memberikan kita arti tentang pengorbanan. Memberikan arti bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan bagi orang lain. Saya tidak menyuruh saudara untuk mati untuk orang lain. Tapi apa yang kita bisa berikan untuk orang lain? Apakah waktu kita? Perhatian kita? Sumbang siapa yang kita bisa berikan bagi orang lain? Supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi hidup kita bukan untuk diri sendiri. Kalau Yesus mau egois, dia tidak mungkin naik ke tiang kayu salib. Untuk apa? Dia datang ke dalam dunia. Makanya orang-orang yang ada di sebelah sana, ada yang di luar sana mengatakan bahwa ada hubungan apa antara kematian Tuhan dengan manusia yang berdosa? Yang bikin dosa manusia. Yang berdosa manusia. Yang salah manusia. Mengapa Allah harus mati bagi manusia? Ini dari pihak Allah tidak adil. Tapi saudara tahu, Yesus mati supaya saudara dibebaskan. Yesus mati untuk membebaskan saudara dari kutuk dosa, dari kutuk hukum Taurat yang menyebabkan saudara untuk naik ke tiang gantungan. Harusnya kita yang naik ke tiang gantungan, harusnya kita yang disalibkan. Tetapi Yesus menggantikan kita. Inilah arti Natal yang sebenarnya, bahwa Tuhan Raja Damai itu dia datang menawarkan kerajaan Allah untuk kita. Di sepanjang saudara boleh cek di keempat Injil itu, Yesus hanya berbicara tentang kerajaan sorga, atau kerajaan Allah, dan kerajaan Allah. Tidak ada berbicara lain. Karena ketika kita sudah berada di dalam kerajaan Allah, sudah pasti kita diselamatkan oleh Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.